Sebetulnya berapa wilayah di Kabupaten Aceh Utara yang masih terendam banjir hingga siang ini? Ya, kita akan mengkonfirmasi langsung dengan Wakil Kepala Satgas Penanganan Banjir BPBD Aceh Utara, Risawan Bentara melalui sambungan televideo. Selamat siang, Pak Risawan. Pak Risawan, selamat siang. Pak Risala, sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kita akan menunggu sambungan kepada Pak Risawan Bentara di Aceh Utara selaku Kepala Satgas Penanganan Banjir BPBD Aceh Utara. Pak Risawan, sudah bisa mendengar suara kami? Baik, tayangan terkini di layar kaca bisa disaksikan bersama bahwa memang saudara-saudara kita di Aceh Utara saat ini sedang mengalami banjir. Menjadi pemandangan yang khas, Jason dan juga pemirsa, anak kecil ini selalu bisa menemukan sisi kebahagiaan mereka sendiri di tengah musibah ya. Betul. Tapi apa yang sebetulnya kita harus bisa perbuat, apa yang bisa kita bantu, dan tentunya masalah kesehatan. Ini karena kalau banjir itu sudah otomatis dekat dengan nyamuk, dekat dengan sampah yang tiba-tiba menumpuk, lumpur dan lain sebagainya harus diwaspadai, apalagi BMKG memprediksi bahwa curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia ini cukup tinggi. Kita kembali mencoba menghubungi Pak Risawan. Selamat siang, Pak Risawan. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Risawan, bagaimana kondisi terkini, Pak? Banjir di Kabupaten Aceh Utara, berapa kecamatan dan desa yang masih terendam di sana? Kondisi sekarang sampai hari ini tanggal 10, kita sudah 17 kecamatan yang mengalami banjir. Cuma yang masih parah kecamatan Matangkuli, Lok Sukun, Tidak Temu, yang lain sudah agak berkurang. Untuk kondisi pengungsinya sebanyak yang terdampak adalah 15.500 orang kakak yang terdampak, kemudian 53.740 jiwa. Dari yang terdampak ini sebanyak 11.736 jiwa yang mengungsi, 40.183 jiwa, sebanyak 80 titik pengungsi. Sementara demikian, Bu. Baik, Pak Risawan, selain mereka yang mengungsi, yang tidak mengungsi ini mereka tinggal di mana, Pak? Apakah tetap memilih untuk tinggal di rumah masing-masing atau seperti apa, Pak Risawan? Ya, kalau yang tidak mengungsi sudah pasti di rumah masing-masing, karena airnya mungkin tidak terlalu parah ya. Yang mengungsi ini pada umumnya yang rumahnya tenggelam semua, Pak. Minimal 1 meter lah di dalam rumahnya. Minimal 1 meter ya. Jason dan juga Pak Risawan, kami melihat tayangan di layar kaca begitu. Itu sampai ada beberapa rumah yang tadi bahkan mengatakan minimal 1 meter. Otomatis mobilitas warga menjadi terganggu. Nah, terkait alokasi logistik, Pak, atau bantuan kepada warga, apakah juga terhambat atau seperti apa, Pak, mekanisme penanganannya? Pada umumnya untuk pengaturan logistik tidak terhambat karena kami sistemnya dari posko kita sebarkan ke kecamatan-kecamatan, kemudian kecamatan mendistribusikan kepada kepala desanya. Namun demikian ada beberapa titik karena adalah pedalaman ini kan susah diakses karena bot karet kami terbatas. Namun demikian walaupun terlambat sampai, pada umumnya mereka tersalur semua, Pak. Baik. Pak Risawan, kalau kita melihat rekam jejak dari wilayah Aceh Utara ini, apakah memang kawasan yang selalu langganan banjir? Dan apakah sudah kemudian dari BPBD mendesak pemerintah setempat misalnya untuk normalisasi atau merevitalisasi sungai yang ada di sana, Pak Risawan? Baik, terima kasih. Untuk Aceh Utara ini sudah langganan banjir setiap tahun. Dulu waktu kami masih jaya-jaya Aceh Utara ada anggaran dan belum ada ketentuan kewenangan yang ketat, kami dulu tahun-tahun 90-an, 2000-an itu bisa melakukan sendiri normalisasi sungai. Karena anggaran ada dan juga kewenangan belum diketatkan, harus menurut sesuai kewenangan. Sekarang kewenangan sudah diatur masing-masing kewenangan. Dan kami pun sekarang tidak ada dana anggaran, sudah dana Aceh Utara sudah tidak seperti dulu lagi, sudah miskin. Untuk kewenangan-kewenangan di Aceh Utara ini ada 11 sungai. Satu sungai kewenangan daripada balai, itu Sungai Jambuae namanya. Ini tidak terimbas ke Kabupaten Aceh Utara banjirnya. Yang paling banyak adalah kewenangan-kewenangan provinsi, 10 sungai, diantaranya Sungai Kerto, Sungai Puto, Sungai Pirak, dan sebagainya.
dari 10 sungai yang ada ya corak di kewenangan daripada provinsi ini 60% rata itu potensi banjir semua yang kami alami sekarang dan setiap tahun ini. Kami harapkan ke depan kita bukan saling menyalahkan, tetapi jalan keluar apa yang kita cari ke depan, langkah-langkah apa yang perlu kita hadapi, karena Aceh Utara tidak ada memiliki anggaran. Oke, baik. Pak Rizawan, logikanya kalau tadi disebutkan bahwa daerah ini memang langganan banjir, bukankah berarti penanggulangannya sebetulnya ada dua alternatif? Satu, mitigasi. Ketika ini kan sudah bisa diprediksi akan banjir, anggarannya berarti harus sudah jelas dong. Wewenangnya ini ada di tangan siapa? Yang kedua mungkin akan memindahkan beberapa wilayah atau pemukiman yang berada di wilayah banjir ke daerah yang lebih aman. Pak Rizawan. Siap. Untuk pemindahan masyarakat, saya pikir tidak efektif. Karena mereka ini tersebar. Yang paling efektif lah ke depan. Bagaimana kita pikirkan sembako jangan kita kirim lagi ke masyarakat, tapi banjir hilang. Caranya bagaimana? Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek, umpamanya begini. Pasca banjir ini, semua sungai yang bermasalah ini harus kita normalisasikan. Semua sedimentasinya harus kita keruk. Muara-muara sungai harus kita juga normalisasikan semua karena banyak yang terdangkal. Kemudian kalau ini bisa kita lakukan ke depan ini, insya Allah kami ini tidak sampai hari ini nih banjir nih. Bisa saja bulan 11, bulan 1 nanti banjir lagi. Kenapa? Informasi BMKG ini potensi cuaca ini semakin buruk sampai Januari. Jadi jangka pendek inilah yang para pihak yang berwenang seperti provinsi mungkin setelah reda banjir ini mungkin segeralah dilakukan pengurukan sungai, terutama sungai-sungai yang potensial banjir, seperti Sungai Kereto, Peto, dan Sungai Pira. Kemudian jangka panjang harus ada master plan provinsi ini untuk membenahi banjir di Aceh Utara pada khususnya dan di Aceh pada umumnya. Karena semua anggaran itu yang besar di provinsi. Kami tidak ada anggaran untuk melakukan ini. Yang ada kami adalah hanya melakukan evakuasi dan memberi bantuan logistik. Baik. Ya, harus normalisasi sungai yang kemudian harus diperhatikan kembali, dan untuk saat ini yang paling urgensi tinggi adalah terkait dengan bantuan untuk para warga yang saat ini mengungsi dan juga yang tetap bertahan di rumah terkait dengan logistik. Terima kasih Pak Rizawan Bentra, Wakasatgas Penanganan Banjir Aceh Utara telah bergabung bersama kami di Newsline.